Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1621. Api merah melonjak di dalam magam. Xiao Yan menyilangkan tangan di dadanya. Dia melihat makhluk misterius yang berkerumun di sekelilingnya dan tertawa berkata, "Karena ada penjaga, bolehkah aku bertanya tentang apa yang dijaga itu? Manusia, segera pergi atau mati." Kedua mata orang kadal api yang putih pucat dipenuhi dengan hawa sedingin es ketika mereka menatap Xiao Yan. Kata-kata yang mereka tidak kenal dengan perlahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah kata-kata dari keduanya terdengar. Sisik mereka menjadi lebih gelap. Xiao Yan memiliki ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena niat membunuh di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini saat itu, kemungkinan dia akan ketakutan sampai mati. Namun, sekarang, hanya dua Banshengs dan sekelompok ahli yang tidak signifikan tidak menimbulkan sedikit pun ancaman terhadapnya. Aku pasti akan menuju ke bagian bawah magma hari ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang luas dan perkasa menyebar dengan cepat dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara dengung samar yang dipancarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak orang kadal api di sekitar tiba-tiba bergetar. Sebuah surga seperti tekanan spiritual naik dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi berantakan total dalam sekejap. Dua orang kadal api yang sepenuhnya putih memiliki perubahan ekspresi setelah melihat adegan ini. Sebelum mereka bisa berteriak. Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi besar dan kuat yang tak terlukiskan meledak tanpa ampun meledak di tubuh mereka. Puluhan ribu kaki gelombang magma dengan cepat menyebar. Kedua kadal api putih langsung diterbangkan. Darah keluar dari mulut mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang kaya saat mereka melihat Xiao Yan. Enyah. Xiao Yan memiliki ekspresi tegas. Teriakan seperti petir meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat disembunyikan di dalam tangisannya saat itu menyebar dengan keras. Itu secara langsung menyebabkan area dalam jarak 100.000 kaki dari wilayah laut magma ini untuk membentuk gelombang raksasa. Suara menyebar dan kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar orang dikirim terbang menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan dia tidak bisa memprediksi kejadian seperti apa yang tidak terduga akan terjadi jika dia terlibat dalam pembantaian besar-besaran makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin bisa ditinggalkan oleh Dou di terakhir di benua Douki ini. Hati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagian bawah magma terbalik oleh Xiao Yan. Kadal api yang tanpa garan itu juga menarik jarak yang sangat jauh dengan wajah-wajah yang terkejut. Mereka melihat sosok seperti iblis dari kejauhan. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka gemetar. Mereka yang berani menerobos masuk ke dalam kubur Allah akan menderita hukuman ilahi. Kedua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara serak. Xiao Yan hanya tersenyum tipis di hadapan ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin bahwa pasti ada sesuatu di bagian bawah magma. Makam dewa yang dibicarakan oleh makhluk-makhluk ini kemungkinan adalah rumah dewa kuno Toudia. Panas berapi-api naik ke mata Xiao Yan saat dia memikirkan hal ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Tampaknya ada sesuatu yang menakutkan yang bertahan di akhir magma yang tampaknya tidak berdasar ini, yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Semoga aku benar. Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya api yang bergegas menuju bagian bawah magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak ketika mereka melihat sosoknya. Namun, pada akhirnya, mereka tidak melakukan intervensi untuk menghentikannya. Dari situasi sebelumnya, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua kadal yang benar-benar putih saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak, menyatu ke dalam magma dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan dari makhluk api itu, kecepatan Xiao Yan juga telah meningkat pesat. Namun,
Terlepas dari seberapa cepatnya dia masih belum bisa mencapai ujung magma. Jalan di depan menjadi kental dan buram karena magma yang berdesir. Xiao Yan sedikit mengernyit menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi harapannya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan oleh kekuatan seseorang. Mungkin hanya dengan mencapai level itu seseorang akan memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa benar-benar tidak ada akhirnya untuk magma ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya terbang seperti meteorit. Vakum terbentuk dimanapun ia lewat. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur menjadi nol. Xiao Yan menerobos magma dengan sangat mudah. Warna magma sekitarnya sudah secara bertahap berubah dari merah terang menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga telah sangat berkurang. Tampaknya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan purifikasi Demonic Lotus Flame tidak dapat dengan mudah memurnikan dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip dengan cepat. Namun, kehati-hatian di matanya berangsur-angsur menjadi lebih padat ketika peringatan tiba-tiba melonjak dalam hatinya. Segera, dia membungkam tubuhnya yang turun dengan cepat. Magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak ketika Xiao Yan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depannya. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini tampaknya menjadi akhir dari magma. Namun, dia hanya bisa melihat magma tanpa akhir. Mata Xiao Yan terus berkedip. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Api lotus iblis pemurni melonjak dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Magma mulai berfluktuasi ketika tangan Xiao Yan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang. Sikap itu seolah-olah dia telah menyentuh batas wilayah lain. Sebuah dunia tersembunyi di bagian bawah magma. Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun dunia. Namun, kemungkinan bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun ranah di bagian bawah magma ini. Tahu dia dewa kuno benar-benar mengharumkan reputasinya. Xiao Yan tertawa pelan. Sebuah kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini adalah hanya Dou Di. Pada saat ini, Xiao Yan sudah 80% yakin bahwa Toushi Ancient God Mansion terletak di tempat ini. Sebuah kegembiraan liar melompat di dalam mata hitam pekat itu. Xiao Yan hanya ragu-ragu sejenak sebelum dia mengepalkan giginya dan tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung melangkah ke ranah di bagian bawah magma. Aliran magma asli yang memenuhi telinganya menghilang begitu dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung agak tenang dan tenang muncul di depan Xiao Yan. Ranah ini telah diam untuk jangka waktu yang lama tanpa diketahui. Seluruh dunia dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tempat ini. Itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya dengan hati-hati maju. Xiao Yan terbang melalui ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memusatkan matanya pada satu titik di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar yang tergantung di tempat itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat sekelompok cahaya. Akhirnya, dia mengepalkan giginya dan terbang. Dengan pendekatan bertahapnya, situasi di dalam gugusan cahaya tertangkap oleh matanya. Itu adalah pintu batu besar 100.000 kaki. Pintu batu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu akan ada untuk selamanya. Aura kuno yang sepi perlahan-lahan menyebar darinya dan bergema di atas langit. Ada kotak yang sama besar di depan pintu batu. Xiao Yan berhenti di tempat yang jauh dari pintu batu kuno. Matanya menyaksikan pemandangan misterius ini dalam ruang redup. Pada saat itu, dia benar-benar terdiam. Xiao Yan muncul seperti semut ketika dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat muncul dalam hatinya tanpa dia sadari. Namun, tak lama kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kehati-hatian dalam hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu pintu batu. Akhirnya, mereka berhenti di atasnya. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menyusut ketika mereka beralih ke kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Rumah Dewa Kuno. Kata-kata kuno tidak tampak terlalu indah.
Itu biasa tetapi tampaknya memiliki malam tanpa akhir yang tampaknya mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukanmu. Senyum di sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba melebar ketika dia melihat 3 kata kuno. Senyum di sudut mulut Xiao Yan hanya berlangsung sesaat ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi khusyuk. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, matanya menyipit dan perlahan-lahan dia menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, pilar api ditembakkan dari jarinya. Pilar api tersebar di dunia yang gelap ini. Mata Xiao Yan juga mengeras saat ini. Dia tertegun saat melihat ruang di bawah. Darah di tubuhnya sepertinya berhenti. Ini adalah... Xiao Yan merasa seolah-olah kulitnya telah meledak di ruang sepi. Chapter 1622. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini, yang tampaknya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Yan tanpa sadar merasakan kedinginan di atas tubuhnya meskipun cahaya dari nyala api. Sumber kedinginan ini tampaknya adalah makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah ini. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang terbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Penglihatan Xiao Yan bergeser di sepanjang tubuhnya. Namun, dia masih tidak bisa melihat ujung tubuhnya ketika penglihatannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini benar-benar berwarna ungu emas. Sisik dingin yang sangat dingin menutupi tubuhnya. Semacam baja keras seperti perasaan bangkit darinya. Xiao Yan melayang di ruang kosong. Matanya tidak dapat melihat makhluk itu secara keseluruhan. Orang bisa membayangkan betapa mahalnya makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Meskipun pengalamannya selama puluhan tahun telah memungkinkan Xiao Yan mempertahankan kontrol dirinya yang besar, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk yang sangat besar, yang bisa melahap langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada makhluk mengerikan yang ada di ruang sepi ini, yang tampaknya hampa kehidupan? Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jejak keringat dingin bahkan muncul di dahinya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menebak makhluk macam apa itu. Aku tidak boleh tetap di tempat ini. Karena dia sudah mengetahui bahwa dasar dunia magma memang menyembunyikan gua dewa kuno, Xiao Yan juga berniat untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah ini benar-benar sunyi dan tampak mati, jiwanya yang berada di negara bagian memungkinkan Xiao Yan untuk mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Lebih baik tidak tinggal lama di tempat ini. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan orang-orangnya dan meminta Gu Yuan menemaninya untuk menyelidiki rumah dewa kuno ini. Tubuh Xiao Yan perlahan menarik kembali saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja mengambil 10 langkah ke belakang ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa tubuh makhluk besar di bawahnya sedikit bergetar. Meskipun gerakan ini sedikit, itu masih menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Dalam hal itu, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup. Kecepatan mundur Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia memikirkan hal ini. Sepasang mata besar di dalam ruang kosong yang gelap, yang telah ditutup untuk waktu yang lama, tiba-tiba terbuka ketika Xiao Yan mulai menarik kembali. Sepasang mata ini memiliki sedikit kemerahan di mata mereka. Mata itu serius. Hanya ukuran sepasang mata ini sudah ratusan kali lebih besar dari Xiao Yan. Sepasang mata ini terkunci pada Xiao Yan saat mereka membuka. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah tekanan mengerikan menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan jiwa di state-nya. Baru kemudian ia berhasil mengurangi perasaan telah jatuh ke dalam rawa. Tomb Raider, apakah kamu membawa batu gio kuno? Ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiao Yan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruang bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dia melihat sepasang mata besar di dalam kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung rasa dingin sedingin es ketika mereka menatapnya dengan sikap acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Aku secara tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Maafkan saya jika saya mengganggunya. Aku akan segera mundur. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara berat. Tidak ada batu gio kuno ya?
Sebuah suara terdengar di dalam ruang setelah makhluk itu mendengar ini. Segera, Xiao Yan tampaknya telah melihat beberapa kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Api lotus iblis yang memurnikan menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang diperpanjang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Harap tetap di belakang jika Anda tidak memilikinya. Suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruang tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu emas terang menembus kegelapan. Itu menembus ruang kosong dan dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan. Kamu. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh rohaninya yang besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang menakutkan menyapu dari segala arah. Dalam sekejap, itu bertubrukan dengan kejam dengan pilar cahaya ungu emas. Badai meledak di dalam ruang saat suara keras muncul. Kamu. MOU. Badai menyapu tempat itu tetapi cahaya ungu masih tetap. Musim semi kuning di negeri jiwa Xiao Yan, Divine Anger tidak mampu menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya, dua fluktuasi spiritual ganas lainnya muncul darinya. Dua serangan gelombang spiritual sonik menabrak cahaya ungu. Kali ini, cahaya ungu akhirnya hancur. Namun, Xiao Yan juga terhuyung mundur 10.000 kaki karena kekuatan yang tersisa. Sungguh kekuatan yang mengerikan yang dimiliki lelaki besar ini. Syok melonjak dalam hati Xiao Yan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini jelas tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Di negara jiwa, suara makhluk misterius dalam kegelapan kosong berisi sedikit kejutan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Dia mengambil keuntungan dari pasukan untuk sekali lagi bergegas ke pintu keluar dari dunia ini. Sementara Xiao Yan bergegas dengan kecepatan tinggi, angin tajam lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Sudut matanya bergeser dan dia melihat cahaya ungu emas menyala. Ini sebenarnya diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu, ia menabrak Xiao Yan dengan marah. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi diubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tangannya. 26 Fire Extermination Fire Lotus terbentuk. Setelah itu, dia melemparkan mereka di belakangnya tanpa menoleh. The Extermination Fire Lotus meledak di segel cahaya. Gelombang api bergejolak. Namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya bergetar. Segera, sinar cahaya tiba-tiba keluar dari dalam segel cahaya dan menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan berhati-hati ketika sinar cahaya ditembakkan. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan Purified Demonic Fire Lotus dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Sinar cahaya itu tiba dalam sekejap mata. Itu langsung menabrak lapisan kristal api merah muda. Kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci pada satu waktu. Sinar cahaya tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras. Setelah itu sangat menabrak tubuh Xiao Yan. Wajah Xiao Yan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk darah segar diludahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk menarik diri. Darah Xiao Yan mewarnai segel cahaya jarak pendek. Itu memancarkan gelombang suara mendesis. Tetap di belakang dan menemaniku, makhluk misterius itu tidak bermaksud untuk membiarkan Xiao Yan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya bersiul dan sekali lagi mengejar Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berteriak pahit setelah dia merasakan angin yang terkunci padanya. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang gerak di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari orang ini. Meskipun Anda memiliki jiwa di state, tubuh Anda hanya di kelas 7 bintang Dou Sheng. Bukankah ini akan menjadi lelucon jika aku membiarkanmu melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar sementara Xiao Yan merasa sedikit gembira karena jaraknya yang pendek ke pintu keluar. Cahaya langsung menerobos ruang. Setelah itu, ia menabrak Xiao Yan dengan keras. Dari kelihatannya, jika Xiao Yan diserang olehnya, dia pasti akan berakhir dengan beberapa luka. Namun, ketika segel cahaya akan hancur ke bawah, darah yang melekat padanya tiba-tiba menguap. Akhirnya,
Sedikit darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang masih ada dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan yang akrab menerobos menahan dari tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segel cahaya tiba-tiba berhenti ketika itu masih belasan kaki dari kepala Xiao Yan. Namun, tekanan angin yang kuat masih menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan meledak. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao Yan, yang berencana bertarung habis-habisan, terkejut. Matanya berkedip dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang keluar. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di tepi ruang. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiao Yan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar di dalam kegelapan berisi kerugian yang tampaknya bertahan lama karena mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan-lahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas menetes ke bawah dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi yang hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak kegembiraan. Darah, ada aroma anak itu. Tiba-tiba, gemuruh keras seperti gemuruh bergema di dalam ruang sepi. Tubuh besar itu, yang tampaknya telah diam selama ribuan tahun tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menabrak ruang. Namun, cahaya redup muncul di atas dunia ini dalam menghadapi serangan habis-habisannya. Cahaya redup ini menyebabkan ruang itu sendiri sekuat penjara. "Tau dia dewa kuno, kau bajingan." Makhluk misterius itu tiba-tiba memalingkan kepalanya setelah tabrakan yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap dengan kejam pada pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan marah yang dipenuhi dengan perasaan tidak mau bergema di ruang ini. Namun, pintu batu kuno tetap diam di hadapan aumannya yang geram. Seolah-olah itu tetap tidak berubah sejak zaman kuno. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.